Dalam pengantar tadi saya mengatakan kita berbahagia karena punya doa rosario sebagai doa yang bisa kita katakan doa favorit. Bukan hanya karena tahun ini kita merayakan 100 tahun Legio Maria. Sudah bulan September tanggal 8 yang lalu kita rayakan hari kelahiran Bunda Maria. Barangkali ada yang tidak tahu kalau Legio Maria lahir hari malam sebelum kelahiran Bunda Maria itu dirayakan 100 tahun yang lalu. Bersama-sama Gereja Keuskupan Padang merayakan 100 tahun Legio Maria itu pada tanggal 12, pada tanggal 17 Oktober yang lalu di Gereja Katedral. Tapi bukan hanya karena anggota Legio Maria yang punya kewajiban untuk berdoa tercerah dan doa rosario, bukan juga anggota gerakan Imam Maria yang berdoa menurut anjuran dari Maria Fatimah untuk berdoa rosario setiap hari. Sekurang-kurangnya 3 peristiwa. Pesan doa dalam doa rosario yang sudah satu rangkaian setiap 10 salam Maria kita mendoakan. Doa kecil itu berasal dari penampakan Bunda Maria di Fatimah. Tapi terutama juga karena gereja paroki kita punya pelindung Maria dari Fatimah. Maka jelas doa rosario itu lekat dalam hati kita semua. Bukan kebetulan juga sebenarnya kalau dicari-cari kaitan-kaitannya, saya bersyukur karena ditahbiskan menjadi uskup. Sudah doa dan dukungan dari saudara-saudari sekalian, berapa banyak rosario yang dikhususkan juga untuk saya. Saya berterima kasih untuk itu. Tahbisan terjadi pada tanggal 7 Oktober pada pesta Perawan Maria Ratu Rosario. Aneh kenapa dipilih tanggal itu, hari itu. Tidak kebetulan juga, tidak tahu Bapak Duta Besar yang menentukan tanggal itu. Baru saya sadar kalau saya berasal dari paroki yang sudah lama saya tinggalkan karena pindah ke Jakarta, kemudian menjadi frater misionaris Sampiran sampai akhirnya tahbiskan imam. Sadar bahwa dari panggilan itu bermula pada waktu saya menjadi putra altar di paroki asal saya di Semarang. Paroki Katedral Randusari Semarang itu mengambil nama pelindung Perawan Maria Ratu Rosario. Jadi kok bisa pas juga di situ. Maka saya senang juga Monsinyur Rubiatmoko Semarang ikut hadir pada waktu pentahbisan itu. Seperti mewakili gembala umat Keuskupan Agung Semarang yang mengekspor putranya gitu untuk menjadi uskup Padang. Tapi kaitan-kaitan ini apa artinya bagi kita? Justru menjadikan kita semakin sadar bahwa ternyata tidak bisa kita dilepaskan dari devosi atau doa, hubungan secara pribadi kepada Bunda Maria. Bulan September, bulan kitab suci itu mengajak umat untuk membaca sabda Tuhan dengan cara yang lebih intip dan lebih rutin, berkumpul dan mendengarkan sabda Tuhan. Tapi kadang-kadang sulit sekali umat berkumpul karena takut nanti ditanya tentang kitab suci. Tapi kalau bulan Oktober mudah sekali orang berkumpul karena mau berdoa rosario. Mengapa?
Kalau membaca kitab suci dan men-sharingkan atau merenungkan kitab suci, susah sekali berkumpul. Sementara kalau berdoa rosario, mau berkumpul dan berdoa bersama. Ada inisiatif dari pastor misionaris Sabedian di Jakarta untuk membuat Zoom doa rosario setiap malam. Tadinya hanya beberapa orang, makin lama lebih dari 100 orang. Tiap hari. Hanya 1 jam, kadang-kadang tidak sampai 1 jam. Tapi semua berdoa rosario dan menuliskan atau menyerahkan intensi atau tujuan doa yang mau didoakan di dalam doa rosario. Saya kira memang itu. Ketika berdoa rosario bersama, kita percaya kita seperti mengkaitkan dalam rantai rosario wujud-wujud doa kita yang tidak putus, didoakan dengan perantara Bunda Maria. Kalau hari ini, sore ini kita menutup bulan rosario, bulan Oktober, bukan berarti tentu saja kalian tidak berdoa rosario lagi. Saya percaya banyak orang yang sudah biasa berdoa rosario setiap hari. Ada orang yang berdoa rosario bahkan 3 putaran rosario setiap hari. Ada seorang pastor yang dulu suka jogging sore-sore, kadang-kadang bersama kami bertemu gitu karena saya juga suka lari waktu itu. Saya memakai musik di telinga untuk lari, tapi dia tidak pakai apa-apa. Saya tanya, kamu buat apa kalau lari? Kadang-kadang kan tidak bicara, ya, tidak ada teman. Dia bilang, saya berdoa rosario waktu lari. Tapi dia betul-betul pastor yang suci sekali. Berdoa rosario juga pada waktu jogging. Sekali lagi, rosario yang dekat menjadi pegangan kita, menjadi satu doa yang kita ucapkan terus menerus. Justru karena kita mau meneladani Bunda Maria. Bunda Maria menjadi model orang yang mendengar sabda Tuhan, menjadikan sabda Tuhan itu sebagai sesuatu yang bagian dari hidupnya, program hidupnya. Maka tadi ketika ahli Taurat kita dengar dalam bacaan Injil bertanya kepada Yesus, perintah mana yang paling utama? Yesus mulai dengan kata dengar. Bagi kita seolah-olah kata mendengar terlalu biasa. Mendengar itu butuh sesuatu yang lebih dari sekedar memperhatikan. Memberi hati memang mendengar. Mendengar dalam arti kitab suci berarti mengiyakan. Menjawab dengan satu niat dan komitmen untuk melaksanakannya seperti Bunda Maria. Ketika seorang ibu mengatakan kepada Yesus, berbahagialah susu yang menyusui engkau dan rahim yang mengandung engkau. Yesus menjawab, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan. Bukan berarti Yesus tidak mau ibunya disanjung, tapi Yesus mengangkat ibunya lebih daripada sekedar seorang wanita yang berbangga karena anaknya menjadi guru dan penyembuh yang terkenal di mana-mana, tetapi pertama-tama karena menjadi ibu Tuhan yang mendengarkan rencana Tuhan, rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia dengan menerima rahim yang akan menjadi tempat di mana sabda itu menjadi daging. Maka saudara-saudari, seperti Bunda Maria mendengar, merenungkan dalam hatinya dan membuat sabda itu menjadi nyata, demikianlah dalam doa rosario, dalam peristiwa-peristiwa rosario yang kita renungkan, bukan sekedar kita berdoa untuk diri sendiri, bukan sekedar mencari satu jaminan keselamatan bagi diri sendiri. Kita berdoa juga untuk orang lain. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan sampai kepada Tuhan dengan perantara Bunda Maria. Dan terutama dengan
rajin berdoa rosari, kita tahu bahwa kita sendiri diubah. Hati kita diubah untuk menjadi lebih mudah mengasihi dan mengampuni orang lain. Perintah yang dikatakan oleh Yesus, perintah yang utama ialah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Tetapi yang sama dengan perintah itu adalah perintah yang kedua, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Cara melihat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti satu keping mata uang dengan dua sisi semacam ini. Tidak bisa dipisahkan, karena tidak bisa orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau tidak mengasihi saudaranya, sesamanya yang kelihatan. Bunda Maria mengajarkan kepada kita logika atau cara berpikir yang inkarnasi ini. Artinya Allah yang kelihatan dalam kenyataan diri sesama kita, saudara kita, bahkan kita sendiri yang rapuh dan lemah ini. Saudara-saudari, kita percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, dan karena itu justru inilah cara mengasihi diri sendiri yang paling tepat, yang paling sejati, karena kita tahu bahwa kita lebih dulu dikasih, dan karena itu kita harus mengampuni dan mengasihi yang lain. Kita mohon dengan perantaraan Bunda Maria, semoga bulan Oktober yang akan berlalu ini mengajarkan kepada kita satu ketekunan, satu kesetiaan, satu perjuangan untuk menjadi pendengar-pendengar yang setia seperti beliau, seperti Bunda Maria, sehingga kita dapat meneruskan perjuangan iman kita dalam doa, dalam hubungan satu sama lain, khususnya untuk orang-orang yang kita cintai. Bulan Oktober yang akan habis ini disusul oleh bulan Arwah, bulan November, yang akan menutup tahun liturgi kita. Kita percayakan arwah orang-orang beriman, orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan, dengan perantaraan Bunda Maria dalam doa-doa.